Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hari ini akan mensosialisasikan bagaimana mengupload naskah soal untuk PTS ke dalam aplikasi Exampatra yang digunakan di SMK Negeri 4 Garut ini. Langkah pertama, ini perlu kita ketahui bahwa template soal atau format soalnya itu adalah harus seperti ini. Misalkan soal 1 itu dengan soal titik 2 satu kurung buka, ini juga bisa tidak memakai spasi ya. Ini bisa tidak memakai spasi seperti ini, atau pakai spasi juga tidak apa-apa. Dan ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Soal titik 2 lalu nomor soalnya berapa, kurung tutup, dan ini naskah soal. Saya kebetulan di sini sengaja dengan membuat soal yang memuat gambar di dalamnya, bagaimana nanti bisa terbaca dalam aplikasi Exampatra. Yang keduanya ini adalah soal teks, yang kebetulan soal teks ini saya ambil dari bahasa Indonesia ya. Ini juga sama, soal nomor 2 seperti itu, dan di sini ada dari teks tersebut termasuk dalam definisi umum laporan adalah bla 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 gitu ya. Ini A B C D, A titik 2 B titik 2 C titik 2 D titik 2 seperti itu, dan kuncinya adalah kunci titik 2 ini kuncinya jawabannya apa itu. Bisa memakai spasi, bisa tidak. Lebih baik ini spasinya kebanyakan, spasi 1 atau tanpa spasi saja antara option tersebut dengan option yang lain ya, sama seperti itu. Saya sekali lagi, bentuknya seperti ini. Soal berapa, soal titik 2 nomor berapa, kurung tutup, lalu naskah soal, dan optionnya A titik 2 lalu naskah option, berikutnya juga kunci titik 2, kuncinya adalah untuk jawabannya. Selanjutnya ini di nomor berikutnya saya juga mensimulasikan bagaimana juga di sini kalau soal tersebut ada naskah yang memuat equation editor seperti ini ya. Sama ini kasusnya seperti ini. Saya memuat dengan ada 6 soal ya untuk simulasi upload soal. Oke, soal sudah dibuatkan, sudah semuanya itu dengan ada 5 option. Mari kita akan mengupload soal tersebut ke dalam aplikasi ini. Kita akan masuk dengan username dulu. Oke. Username dan password sudah diberikan kepada ibu bapak nanti dengan kepada ketua MGMP-nya yang bisa digunakan oleh yang ditugasi untuk mengupload soal ya. Langkah pertama, kita klik di daftar bank soal, klik di daftar bank soal ya, klik di daftar bank soal, maka akan muncul kolom seperti ini. Klik tambah bank soal. Nah, di sini kita pilih mata pelajarannya apa dulu. Kebetulan saya sudah memasukkan simulasi soal seperti itu, dan kita akan masukkan juga kode soalnya. Di sini kode soalnya SIM atau simulasi untuk kelas 10 ya. Simulasi untuk kelas 10. Tadi dilihat dari jumlah option itu ada 5, 1 2 3 4 5 A B C D E, maka jumlah option itu saya pilih 5. Oke. Kode bank soal ini wajib diisi untuk supaya nanti oleh admin pusat tidak sulit untuk membedakan soal mana. Keduanya mata pelajarannya. Yang ketiga adalah jumlah opsi jawaban. Kita klik simpan. Nah, dari kolom ini sudah sukses kita membuat sebuah soal ya. Soal nanti tinggal diaktifkan, tetapi belum ada soalnya, masih 0. Dengan 5 opsi masih 0 ya, baik itu untuk PG atau untuk essay. Tapi kita akan memilih untuk PG keseluruhannya. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu dengan cara manual. Cara manual ini klik cara manual. Nah, sekali lagi ada cara manual, cara copas naskah, klik itu ya. Nah, yang di tengah yang ini klik cara manual, lalu klik ditambah soal. Klik cara manual, klik tambah soal. Ini adalah sudah ada contoh soal yang diberikan oleh aplikasi ini. Kita kosongkan dulu lah.
klik di kosongkan dulu. Lalu kita masukkan soal, bisa secara keseluruhan atau satu-satu ya. Untuk mengecek seperti ini tinggal klik kanan klik kanan copy atau CTRL-C di keyboard, lalu kita masuk ke sini CTRL-V di keyboard. Sudah sukses, tapi kita belum periksa. Klik di mana? Ini baru nomor 1 kan? Klik periksa. Soal sudah siap diunggah ke database. Ini belum diunggah ke database. Kita lihat. Ini lihat soal gambarnya. Oke, sudah seperti itu. Dan kita klik simpan. Artinya bahwa soal kita sudah masuk ke dalam database ya. Tinggal masuk ke soal nomor 2. Nah ini, tinggal masuk ke soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 1 seperti apa. Sekali lagi. Nah ini kita sudah ada soal nomor 1. Telah kita buat. Kita lihat seperti apa tampilannya nanti. Tampilannya itu seperti ini ya. Tampilannya seperti ini untuk soal nomor 1. Kalau ingin diedit, tinggal diedit saja seperti tadi, seperti itu. Itu kan satu-satu ya. Ini baru nomor 1 ya, nomor 1 update itu seperti itu. Update berarti kita sudah mengupdate tadi soalnya. Ini kita baru sudah ada 1 soal 5 opsi ya, objektif ya, sifatnya. Kita tinggal ke tambah soal lagi. Ini juga sama, tinggal kita klik di sini saja. Klik di situ secara manual. Lalu dari manual ini kita tinggal tambah soal. Ini untuk nomor 2 kosongkan seperti tadi, tinggal kita masukkan soal berikutnya. Yang ini misalkan, yang ini copy, lalu kita akan paste di sini V, lalu kita jangan lupa klik periksa. Itu kalau satu-satunya. Kalau satu-satu cukup lama sih kalau coba satu-satu, tapi kita akan mencoba untuk tidak mencoba satu-satu. Kita coba akan menghapus soal ini. Klik hapus soal. Oke, kita akan membuat soal dengan sistem upload keseluruhan. Kita akan mengupload keseluruhan soal. Kita klik tambah soal. Sekali lagi, kita akan membuat soal itu adalah soal simulasi, karena mata pelajarannya simulasi, 5 option, dan kode soalnya adalah sim_10. sim_10 kita simpan. Nah ini kita akan mengupload soal dalam bentuk upload dengan menggunakan template Word ya, seperti itu. Lalu kita buka template Word-nya, kita pilih jenis soal simulasi 10 ini, kita open, lalu kita cek data soal. Ini sudah bisa soal, sudah tidak ada masalah, soal sudah diunggah, bisa diunggah soal. Lalu setelah cek import soal, maka ada tip tool seperti ini. 6 soal berhasil ditambahkan ya. 6 soal berhasil ditambahkan. Oke. 6 soal objektif, 0 buah soal esai seperti itu ya. Sudah bisa ditambahkan. Kita lihat soal yang telah kita buat. Tadi kita kembali ke sini ke tombol soal, ada remote. Kita akan cek soal tersebut, klik di sini untuk mengecek soal. Kita sudah punya soal ke-1 misalkan, kita lihat ini. Nah ini kalimat di bawah secara berurutan seperti ini. Selanjutnya perhatikan teks berikut mengenai seperti ini. Nah ini membingungkan bagi siswa, terutama dari keterbacaan soal itu. Oleh karena itu kita akan mengedit untuk soal ini ya. Kita akan mengedit soal ini. Caranya adalah klik di edit yang nomor ini, lalu saya akan memisahkan antara perintah dari naskah soal dengan huruf besar, dan naskah soal itu sendiri saya akan pisahkan. Ini tinggal
klik di miringkan ya. Lalu di sini klik update ya. Sudah terupdate. Oke. Sudah terupdate, kita kembali ke soal tersimpan. Tadi kita lihat ini sudah enak dibacanya oleh siswa nanti. Perhatikan teks berikut. Lalu ini adalah soalnya, lalu ini adalah opsinya. Oke, berikutnya. Wow, ini dari equation editor. Kelihatannya ada kesalahan. Ini nih, ya ada kesalahan. Maka kita untuk equation editor, kita harus cek ulang soalnya. Kita akan lihat soal untuk nomor 3 ya. Soal nomor 3. Oh, ini harus kita klik yang ujung ini. Klik ujung ini, lalu klik kanan atau CTRL-C di keyboard. Lalu kita masuk ke untuk equation editor. Tinggal di blok seperti ini, CTRL-V. Oke, ini sudah kelihatan. Sudah sesuai dan ini sudah terkonversi menjadi gambar. Oke, tinggal di update. Klik di update, terus lihat di soal tersimpan. Jadi setiap soal kita harus periksa. Kita lihat dulu ini hasilnya, maka hasil dari ini adalah itu. Oke, selanjutnya ini juga sama, memuat equation editor, tetapi kelihatannya ini tidak memuat seperti yang ada pada naskah soal. Karena itu kita klik di ujung ini, CTRL-C di keyboard, masuk ke edit, tinggal kita edit ini, edit, dan yang ini kita blok, delete, kita masukkan CTRL-V yang tadi ya. Ini sudah berhasil. Lalu kita klik update, klik update. Agak bisa terbayang ya, kalau untuk matematika memungkinkan punya waktu yang agak lama ya. Ini sudah, selanjutnya juga sudah. Selanjutnya ini gambar, kelihatannya ini dari skala pengukuran jangka sorong seperti ini tidak ada masalah sepertinya. Jadi tidak perlu diedit. Ini juga sama, tidak perlu diedit ya. Ini gambar sebenarnya. Dan oke, berarti kita sudah berhasil membuat soal satu mata pelajaran, yaitu simulasi soal. Mudah-mudahan ini memudahkan. Kita log out saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.